Usai makan di restoran Indonesia, kode Pascal Struijk jalani proses naturalisasi dan siap perkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Belanda dan Belgia, Pascal Struijk baru-baru ini bikin heboh pencinta sepak bola tanah air. Sebab banyak netizen tanah air yang menilai pemain yang kini memperkuat klub Inggris, Leeds United tersebut mulai tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejatinya Pascal Struijk belum memberikan pernyataan yang pasti. Hanya saja postingan terbarunya di Instagram Stories, mengenai dirinya yang sedang asyik menyantap makan malam di restoran Indonesia seakan memberikan harapan untuk netizen tanah air. Harapan itu terkait Pascal Struijk yang mulai tertarik dengan Indonesia. Jika itu terjadi, maka ada harapan pesepak bola berusia 25 tahun itu bisa saja memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Toh sampai saat ini Pascal Struijk belum pernah dipanggil oleh tim senior Belanda maupun Belgia. Pascal tercatat baru sekali dimainkan di timnas Belanda U17, sehingga harapan B andalan Leeds United itu masih untuk pindah haluan membela timnas Indonesia masih sangat terbuka. Hanya saja perlu diketahui, sebelumnya PSSI pun dikabarkan pernah mencoba mendekati Pascal Struijk untuk dinaturalisasi. Hanya saja ia menolaknya. Alasannya sederhana, Pascal masih memiliki harapan untuk membela timnas Belanda. Jika saya terbuka, saya pikir semuanya dapat dilakukan dengan cepat. Namun mungkin sedikit terlalu dini untuk membuat keputusan terkait membela timnas Indonesia. Tapi dalam sepak bola, semuanya bisa terjadi dengan cepat dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, ujar Pascal Struijk kepada media. Saya berharap dipanggil timnas Belanda, saya hanya ingin mencoba maksimal untuk itu. Namun jika tidak, ya lihat saja nanti, ucap Pascal dalam momen lainnya. Karena sempat menolak membela timnas Indonesia, tetapi kini tiba-tiba mengupload foto sedang menyantap makanan tanah air jelas seperti memberikan harapan untuk netizen. Lantas apakah Pascal Struijk tertarik menyusul pemain keturunan Belanda lainnya seperti Jay Itzes, Mes Hilgers, dan Tom Haye yang sudah dinaturalisasi? Patut untuk dinantikan. Mundur dimulai, jadwal babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya dirilis. Skuad Garuda akan menjalani 2 pertandingan dengan jadwal seperti berikut ini. Indonesia melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai finish di peringkat keempat klasemen grup C pada putaran ketiga. Rangkaian pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada 8 Oktober hingga 14 Oktober 2025. Semua pertandingan di kedua grup akan digelar serempak, membuat persaingan semakin ketat dan seru. Adapun ke-6 tim peserta adalah Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, dan Indonesia. Dan kini kabar mengejutkan datang dari AFC setelah sempat membuat tanda tanya. Akhirnya AFC berubah pikiran soal round 4. Jelas ini membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Sebelumnya AFC mendapat kecaman dari publik karena dinilai tidak adil dalam menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ini dinilai sangat janggal. Pasalnya Qatar dan Arab Saudi merupakan tim yang ikut bersaing di round 4 sehingga status sebagai tuan rumah akan sangat menguntungkan bagi mereka. Sementara tim lain seperti Irak lebih menginginkan agar round 4 dilakukan di tempat netral agar lebih adil. Di sisi lain, belakangan ini muncul isu yang menyebut pelaksanaan round 4 sebaiknya tidak dilakukan di Timur Tengah mengingat sedang ada konflik bersenjata antara Iran dan Israel. Dikhawatirkan konflik tersebut akan meluas ke negara-negara di sekitarnya sehingga keamanan selama round 4 nanti akan terganggu. Oleh karena itulah muncul opini yang menyarankan agar round 4 sebaiknya dilakukan di tempat yang jauh dari wilayah konflik. Namun hingga kini AFC belum mengeluarkan keputusan resmi terkait kemungkinan pembatalan status tuan rumah bagi Qatar dan Arab Saudi sebagai dampak dari konflik tersebut. Meskipun AFC belum mengumumkan keputusan resmi, situasi geopolitik dan tekanan publik terhadap penunjukan Qatar Arab Saudi bisa membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah, setidaknya bermain di lokasi yang lebih aman dan kondusif. Tapi justru AFC kini malah mengubah lokasi pelaksanaan drawing round 4 jika sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Osaka, Jepang, kini drawing akan dilakukan di Malaysia pada 17 Juli 2025. Perubahan ini menjadi sorotan karena dianggap mencerminkan ketidakpastian AFC dalam mengambil sikap di tengah situasi politik kawasan. Di tengah ketidakpastian soal keamanan tuan rumah round 4 akibat konflik Iran-Israel, sejumlah spekulasi mulai bermunculan. Vietnam mulai berspekulasi jika nanti round 4 benar-benar dipindahkan dari Timur Tengah bukan tidak mungkin Indonesia akan ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun dengan rasa iri, media Vietnam menyikapi peluang tersebut dengan skeptis. Salah satu media mereka Bongda menilai bahwa meskipun Indonesia punya peluang menjadi tuan rumah hal itu belum tentu menjamin kelolosan skuad Asian Patrick Kluivert ke putaran final.
Sejumlah fans Meksiko terang-terangan berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai tuan rumah, jelas mereka ingin mendeteksi terlebih dahulu siapa lawan yang akan dihadapi di Piala Dunia 2026 nanti. Namun, muncul harapan baru dari publik Meksiko yang menginginkan satu tambahan negara debutan untuk tampil di ajang bergengsi tersebut, Timnas Indonesia. Dalam sebuah forum pendukung tim nasional, sejumlah fans Meksiko menyuarakan harapan agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan bermain bersama negara mereka. Salah satunya datang dari Eddie Diego Mendes yang mengatakan, "Dari Meksiko, kami ingin Indonesia ada di Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda, Alex Pastoor, menyampaikan pesan motivasi melalui akun Instagram pribadinya tak lama setelah Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam unggahan tersebut, Pastoor menulis kalimat penuh makna. Pada titik manakah idealisme, harapan, ekspektasi tinggi, dan realisme bertemu? Tepat di sanalah kita menyadari potensi kita sepenuhnya. Unggahan tersebut langsung disambut antusias oleh warganet. Banyak yang mengartikan pesan itu sebagai bentuk penyemangat sekaligus refleksi atas perjalanan panjang yang telah dilalui timnas Indonesia menuju level selanjutnya. Gila! Segitu boomingnya Indonesia sampai mengalahkan timnas pusat, 4 pemain siap diproses dan Denny Lanzaat beberkan rahasia. Saat ini mata dunia seakan mulai beralih ke Asia. Siapa lagi kalau bukan melihat perkembangan timnas Indonesia yang terus saja memberikan kejutan. Bahkan ESPN dan YouTuber luar negeri sampai rela datangkan langsung ke Gelora Bung Karno untuk merasakan langsung bagaimana roh permainan timnas Indonesia ada pada suporternya. Timnas Indonesia kalahkan popularitas negara Eropa. Popularitas timnas Indonesia di Instagram mencatatkan pencapaian yang membanggakan. Akun resmi timnas Indonesia berhasil melampaui jumlah pengikut tim-tim nasional ternama dunia seperti Belanda, Italia, dan Jerman. Fenomena ini menunjukkan betapa besar dukungan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola nasional dengan 8,2 juta pengikut. Pengikut timnas Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dalam daftar akun tim nasional dengan pengikut terbanyak di Instagram. Pencapaian ini mengungguli Spanyol 7,2 juta pengikut dan Jerman serta Belanda 2,8 juta pengikut. Popularitas timnas Indonesia di Instagram ini menjadi bukti nyata dukungan besar dari masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Hal ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi platform untuk meningkatkan visibilitas dan popularitas sebuah tim nasional. Indonesia memiliki populasi yang besar dengan basis penggemar sepak bola yang sangat luas. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola nasional sangat tinggi dan ini tercermin dalam jumlah pengikut yang besar di media sosial. Selain itu, performa tim yang meningkat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan popularitas timnas Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 meningkatkan kepercayaan dan dukungan suporter. Prestasi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar sepak bola untuk mengikuti perkembangan timnas Indonesia di media sosial. Selain itu, kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang bermain di level Eropa juga ikut mendongkrak popularitas timnas Indonesia. Sepertinya di ronde keempat nanti timnas masih akan mendatangkan beberapa pemain lainnya yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Beberapa nama tersebut kemungkinan adalah Pascal Struij, Jayden Oosterwolde, Miliano Jonathan, Devin Resenj, dan Tristan Goejer. Timnas Indonesia akhirnya memastikan satu tempat di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi euforia itu langsung dibalas dengan komentar pedas dari media Vietnam. Menurut mereka, bermain di kandang sendiri seperti Stadion Gelora Bung Karno sekalipun tak akan cukup membawa Indonesia ke Piala Dunia. Meski AFC kabarnya memilih beberapa laga round 4 digelar di tempat netral, keputusan itu tetap menyulut kontroversi karena Qatar dan Arab Saudi, dua peserta kuat, justru ditunjuk jadi tuan rumah. Situasi ini dikhawatirkan makin berat bagi tim-tim seperti Indonesia. Di tengah konflik kawasan Timur Tengah dan ketidakjelasan lokasi pertandingan, AFC dianggap berat sebelah. Tapi menurut media Vietnam, masalah utamanya bukan di tempat main. Mereka dengan gamblang menyebut kelemahan terbesar Indonesia justru ada pada skuad itu sendiri. Timnas dinilai masih belum cukup solid, terutama dalam urusan bertahan. Faktanya, dalam round 3 Indonesia sudah kebobolan 20 gol dari 10 laga, angka yang bikin geleng kepala kalau ingin bersaing di level tertinggi Asia. Patrick Kluivert memang membawa semangat baru ke skuad Garuda. Tapi menurut media Vietnam, yang dibutuhkan bukan cuma pelatih baru, tapi juga peningkatan kualitas pemain secara menyeluruh. Apalagi lawan-lawan di round 4 nanti bukan tim sembarangan. Tim-tim dari Asia Barat seperti Iran, Irak, dan UEA dikenal punya fisik dan pengalaman bertanding yang jauh di atas rata-rata. Jadi meskipun Indonesia punya semangat juang dan dukungan fanatik di GBK,
Itu semua bisa jadi sia-sia kalau lini belakang tetap rapuh dan transisi permainan lamban. Kesimpulannya, lolos ke round 4 belum bisa jadi jaminan apapun. Menurut media Bongda dari Vietnam, timnas Indonesia hanya akan bisa bersaing jika serius melakukan perombakan di struktur pertahanan dan peningkatan kualitas individual pemain. Sebuah krisis besar mengancam dunia sepak bola internasional, dan secara mengejutkan, bisa membuka jalan bagi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Iran yang secara sah sudah mengunci tiket ke turnamen tersebut, kini berada di ujung tanduk. Ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat, yang menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia bersama Kanada dan Meksiko, membuat FIFA berada di posisi sulit. Jika pemerintah AS tetap melarang masuk warga Iran, termasuk pemain dan ofisial, maka pencoretan Iran dari Piala Dunia bisa jadi kenyataan. Beberapa media internasional seperti beIN Sports dan El Paso Times bahkan menyebut ini sebagai potensi presiden paling pahit sepanjang sejarah Piala Dunia. Jika FIFA gagal menemukan jalan tengah, maka mereka bisa dipaksa mencoret Iran dari ajang terbesar sepak bola tersebut. Skenario seperti ini bukan tanpa sejarah. Pada 1992, Yugoslavia pernah dicoret dari Piala Eropa akibat konflik dan tekanan politik. Kini, Iran mungkin mengikuti jejak serupa, meski lolos secara kompetitif. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Ternyata, sangat besar. Indonesia kini sudah berada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bersaing dengan 5 negara kuat, Irak, Qatar, Arab Saudi, Oman, dan UEA. Jika Iran dicoret, maka slot wakil Asia di Piala Dunia bisa mengalami perubahan drastis. Pengamat menyebutkan bahwa slot Iran bisa saja dialihkan ke tim Asia dengan performa terbaik berikutnya di babak kualifikasi. Dan Indonesia punya peluang untuk jadi kandidat pengganti jika tampil konsisten di round 4. Tapi meski peluang itu tampak menggiurkan, pelatih senior Rahmat Darmawan mengingatkan, jangan terlalu bergantung pada situasi politik negara lain. Garuda tetap harus fokus lewat jalur kompetitif. Artinya, lolos ke Piala Dunia bukan karena keberuntungan, tapi lewat performa di lapangan. Thohir memberikan update terbaru mengenai naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI itu mengaku sudah melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain keturunan. Sudah, tapi beberapa pemain keturunan ini, mereka kan untuk bergabung ke Indonesia harus memastikan serius atau tidak, ujar Erick Thohir di Jakarta. Sebelumnya, Erick Thohir memang berencana berkomunikasi dengan sejumlah pemain keturunan. Namun, nama-namanya masih dirahasiakan. Nanti namanya belakangan, kalau sudah oke, mudah-mudahan masuk, kalau sekarang gosip dan rumor dulu gak apa-apa, katanya menambahkan. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Nanti kalau sudah ada dan kami confidence, kami undang datang ke sini, baru target. Jadi, daripada membaca rumor-rumor pemain ini dinaturalisasi, pemain itu enggak, imbuh Erick Thohir. Kami mempunyai standar, kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, tutur mantan pemegang saham Inter Milan pada 2013 sampai 2018 tersebut. Sejauh ini, Erick Thohir telah menaturalisasi banyak pemain di timnas Indonesia. Namun, Erick belum puas, PSSI akan memproses perpindahan kewarganegaraan pemain berdarah Indonesia yang diproyeksi untuk round 4. Sekarang pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sedang di Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi. Apakah untuk posisi di lini depan atau yang lain, ucap Erick Thohir. Media Vietnam kembali menyenggol isu panas soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kali ini, The Tao secara terang-terangan menyoroti banyaknya pemain yang kini berstatus tanpa klub. Kasus terbaru menimpa Nathan Chuaon, yang resmi dilepas Swansea City meski kontraknya masih berlaku hingga 2026. Nathan dianggap gagal berkembang dan hanya tampil 7 kali di 2 musim, termasuk saat dipinjamkan ke SC Heerenveen. Media Vietnam menyebut Nathan sebagai pemain naturalisasi ke-6 Indonesia yang menganggur dalam sebulan terakhir. Selain Nathan, Justin Hubner juga masuk dalam sorotan. Setelah 4 tahun bersama Wolverhampton, kontraknya tidak diperpanjang dan kini ia tengah mencari klub baru. Meski sempat dikaitkan dengan Liga 1, banyak yang percaya Eropa masih jadi tempat terbaik bagi pemain bertinggi 1,87 meter itu. Rafael Struijk pun mengalami nasib serupa. Ia tidak dipertahankan Brisbane Roar dan hingga kini belum menetapkan masa depannya, meski sempat dikaitkan dengan Bali United. Nama-nama senior seperti Tom Hai dan Shane Patinama juga menghadapi ketidakpastian. Hai, mantan gelandang Almere City, kini berstatus bebas transfer dan belum memberi kepastian meski dikaitkan dengan Persija. Sementara itu,
Shane Patinama belum juga menentukan klub baru setelah dilepas oleh Kasiopen. Beberapa klub Asia, seperti Buriram United dan Bayangkara FC, disebut-sebut tertarik, tapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Jordi Amat menjadi contoh lain pemain senior yang menghadapi fase akhir karir yang rumit. Setelah gagal bersinar bersama Johor Darul Ta'zim, ia kini dikaitkan dengan Persib, Persija, dan beberapa klub Spanyol. Situasi ini memunculkan kekhawatiran publik tentang stabilitas skuad timnas. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI didesak lebih aktif mencarikan solusi agar para pemain naturalisasi memiliki tempat bermain yang kompetitif. Isu besar mengemuka terkait potensi pencoretan Iran dari Piala Dunia 2026 dan dampaknya bagi timnas Indonesia. FIFA disebut tengah mempertimbangkan berbagai skenario jika Iran tidak dapat bermain di ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hal ini dipicu oleh ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat, di mana warga Iran masuk dalam daftar negara yang dilarang masuk ke AS. Media Qatar bahkan menyebut Iran kemungkinan besar dicoret meskipun mereka telah lolos sebagai juara grup. Situasi ini bisa menguntungkan timnas Indonesia, yang baru saja memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Iran benar-benar dicoret, AFC kemungkinan akan menambahkan satu slot bagi negara Asia lainnya. Ini membuka peluang besar bagi tim seperti Indonesia untuk melaju ke putaran final secara langsung. Namun, FIFA menyatakan masih berupaya menegosiasikan keikutsertaan Iran bersama otoritas Amerika Serikat demi menjaga integritas turnamen. Di sisi lain, FIFA juga menanggapi desakan fans Cina yang meminta pertandingan ulang kontra timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, Indonesia menang tipis berkat gol penalti oleh Romeni. Keputusan wasit Rustam Lutfulin memicu protes keras dari supporter dan media Cina, yang menilai penalti itu kontroversial. Namun, FIFA telah memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran regulasi serius yang bisa membatalkan hasil pertandingan. Media Cina, seperti Sohu, bahkan mendorong CFA untuk mengajukan protes resmi ke AFC atau menuntut laga ulang. Namun sejauh ini, tidak ada sinyal bahwa permintaan itu akan dikabulkan. Posisi Indonesia tetap sah di klasemen dan mereka terus bersiap menghadapi laga penting di putaran keempat Oktober mendatang. Kontroversi ini justru semakin memanaskan atmosfer kualifikasi dan menunjukkan bahwa setiap langkah timnas kini menjadi sorotan besar publik internasional. Dukungan tak terduga datang dari warga Uzbekistan untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui forum-forum penggemar sepak bola, banyak warga Uzbekistan menyuarakan harapan agar Indonesia bisa menyusul langkah mereka ke putaran final. Mereka menyebut Indonesia layak mencatat sejarah sebagai debutan seperti Uzbekistan. Komentar-komentar penuh semangat seperti "Saudaraku, kami tunggu di Piala Dunia" membanjiri forum online tersebut. Uzbekistan sendiri telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dan menjadi salah satu tim debutan yang mencuri perhatian. Dukungan mereka kepada Indonesia bukan sekadar basa-basi, melainkan bentuk solidaritas antar tim Asia yang tengah menantang dominasi negara-negara besar. Mereka menilai perjuangan Indonesia yang lolos hingga babak keempat adalah pencapaian luar biasa. Dengan lawan-lawan berat seperti Arab Saudi, Irak, dan Qatar, posisi Indonesia memang terhitung sebagai underdog. Babak keempat kualifikasi akan digelar di Qatar dan Arab Saudi, membuat timnas Indonesia harus bermain jauh dari dukungan langsung supporter tanah air. Tantangan atmosfer, iklim, dan tekanan dari tim-tim berpengalaman Timur Tengah menjadi ujian berat. Namun, hal ini justru membuat semangat Garuda semakin membara. Apalagi, mantan pelatih Sintayong juga turut memberikan saran teknis dalam menghadapi calon lawan, sebuah indikasi bahwa potensi lolos itu masih terbuka. Dukungan Uzbekistan ini bisa menjadi energi positif tambahan bagi Marcelino dan kawan-kawan. Fakta bahwa negara lain juga menginginkan Indonesia lolos ke Piala Dunia adalah motivasi tersendiri. Momen ini bisa menjadi tonggak sejarah sepak bola Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan di panggung dunia. Nama Messi Hilger kembali menjadi sorotan setelah tampil kurang meyakinkan saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilannya dinilai jauh dari harapan, apalagi ia sebelumnya sempat absen dari beberapa laga penting. Hilger dianggap gagal memberi pengaruh di lini belakang Garuda. Kritikan terhadap performanya juga merembet ke level klub FC Twente, tempat ia berkarir sejak usia 7 tahun. Bek kelahiran Amersfoort ini memang mengalami musim sulit di Eredivisie 2024-2025. Cedera yang berulang membuatnya kehilangan konsistensi dan posisi inti. Padahal, awalnya ia dipuji sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Belanda.
Akibat penurunan performa dan minimnya perkembangan, banyak pihak menilai Hilger mengalami stagnasi di FC20. Namun di tengah suara sumbang itu, Mes justru mengisyaratkan niat untuk mencari tantangan baru. Kontraknya bersama Twente masih berlaku hingga 2026, tetapi Hilger sudah mengutarakan keinginan untuk hengkang. Situasi ini jadi dilema bagi klub. Jika tidak segera dijual, FC Twente berisiko kehilangan pemainnya secara gratis. Meski performa belakangan tak stabil, media lokal Twente Insight menyatakan bahwa Hilger tetap memiliki nilai jual tinggi. Ia pernah menjadi incaran klub besar seperti Feyenoord dan masih memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Twente Insight menilai bahwa meskipun belum menjadi pemain utama yang tak tergantikan, Hilger masih tergolong bek modern dengan potensi besar. Keberadaannya di skuad timnas Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri di mata klub-klub Asia. Dengan 4 caps internasional dan jam terbang di Eredivisie, Hilger dianggap sebagai aset yang masih bisa bersinar jika mendapat lingkungan yang lebih menantang. Kini pertanyaannya, kemana Mes Hilger akan berlabuh demi menyelamatkan karirnya? Tom Hai akhirnya angkat bicara soal kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-6 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam podcast pribadinya, The Highway gelandang berpengalaman ini mengungkap suasana aneh di skuad Garuda usai laga tersebut. Meski hasil ini tidak memengaruhi kelolosan Indonesia ke putaran keempat, Hai menyebut tim seperti kehilangan fokus sejak laga sebelumnya. Kemenangan atas Cina pada 5 Juni dianggap jadi titik klimaks emosional tim. Menurut Hai, seluruh perhatian dan energi pemain sudah habis untuk laga melawan Cina, laga penting yang memastikan Indonesia lolos ke fase selanjutnya. Alhasil, saat menghadapi Jepang yang notabene jauh lebih kuat, atmosfer tim sudah tidak lagi sama. Ia menyebut bahwa laga terakhir terasa seperti formalitas, dan motivasi tim menurun drastis. Walau mengaku ingin tetap tampil maksimal, Hai menilai performa tim memang tidak cukup untuk menandingi Jepang. Yang menarik, Hai juga menyoroti perubahan atmosfer internal tim usai laga tersebut. Ia menyebut momen setelah pertandingan terasa canggung dan tidak seperti biasanya. Semua orang tiba-tiba pergi begitu saja tanpa ada perpisahan seperti di klub, ujar Hai. Ia merasa heran dengan cara tim menyudahi musim, tanpa kebersamaan atau momen emosional penutup. Hal ini menjadi pengalaman baru baginya yang terbiasa dengan perpisahan formal setelah musim berakhir di level klub. Meski begitu, Hai tetap menilai capaian timnas Indonesia sebagai sesuatu yang luar biasa. Lolos ke babak keempat kualifikasi untuk pertama kalinya merupakan sejarah besar. Ia berharap ke depan timnas bisa tampil lebih siap, terutama dalam menjaga konsistensi mental antar laga penting.